on air ya di WhatsApp call 0811 271044. Jadi ini cerita setahun lalu tepatnya di bulan puasa. Sudah diangkat sama Mbak Carla. Selamat malam. Malam. Halo, selamat malam Mbak Carla. Iya. Yes. Oke, jadi begini Mas, hobi saya ini kan traveling ya kan. Traveling dan buat konten. Nah, jadi saya tuh lebih suka traveling di tempat yang benar-benar hidden gem. Saya ini asli Jepara, tetapi saya stay di Semarang. Gitu. Tetapi karena di Semarang terlalu lama, jadi saya tidak paham betul di daerah Jepara nih. Akhirnya saya dapat rekomen dari teman saya, air terjun Pengantin. Gitu. Sempat menarik juga waktu itu saya cek di Google, ada di alamatnya ini, saya sebutin alamatnya atau tidak perlu ya? Tidak perlu saya rasa ya. Oke. Jadi setelah itu aku berangkat ke sana dari Semarang itu sekitar jam 9 sama teman aku cewek naik motor. Singkat cerita sampai sana perjalanan 2 jaman lebih lah ya, 2 jaman lebih. Kemudian waktu di sana itu kejadiannya tuh tahun lalu, waktu itu bulan puasa. Waktu tiba di sana itu tempatnya benar-benar sepi. Dan kita itu sebelum ke tempat titik itu kita diputer-puter, tapi baliknya ke situ lagi gitu. Jadi setelah itu karena ngerasa kita ini fail gitu ya, tanyalah ke penduduk sekitar. Nah mereka ini agak kaget gitu. Pak maaf mau tanya untuk air terjun Pengantin itu di mana ya? Gitu. Yang aku waktu bobot gitu kan, mereka tuh agak kaget gitu. Nunjukinnya ke sana, tapi nggak banyak ngomong gitu loh Mas. Sampai akhirnya kok rancu gitu. Aku tanya setelah orang ketiga, dia ini aku tuh lupa. Bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Dia tuh cerita bahwa yang terakhir bilang, Mbak hati-hati ya, soalnya yang di sana itu terakhir bawa pulang batunya kemudian meninggal. Kan saya lebih kaget lagi ya Mas, maksudnya tuh kok kita makanya ke sana, ke air terjunnya kok ada batunya juga gitu. Sampai akhirnya saya di OTW ke tempat lokasi yang ditujukan sama penduduk tersebut. Waktu itu kan jalannya itu saya ingat persis, dia itu nanti ada gang setelah kuburan itu, gang itu sebelah kanan ada kandang sapi. Nah kita masuk situ. Jalan masuk ke situ itu full batu yang agak lumayan gede-gede. Kalau untuk motor itu kan sangat gak bisa ya. Akhirnya teman aku suruh nunggu di depan gang. Terus aku jalan sekitar 800 meter. Kemudian aku kayak apa ya, tikungan gitu loh Mas, tikungan ke kanan gitu loh. Itu tuh waktu di titik yang tengah itu tuh kayak ada pohon beringin gede. Kemudian sebelah pohon beringinnya itu ada batu yang dia itu dikijing. Dikijing itu dalam arti kayak dipagar gitu loh Mas. Bawahnya itu ada sungai kayak sendang, kalau orang Jawa bilangnya sendang gitu. Akhirnya aku nggak begitu perhatiin sih, aku tetap cari spot yang aku mau gitu. Aku jalan terus. Jadi setelah melewatin itu, kanan kiri itu jalannya tuh cuma satu jalur aja. Kanan kiri tuh full sawah semua dan nggak berujung gitu. Sampai aku jalan sekitar kurang lebihnya hampir 1 kilo, aku nggak nemu air terjun di situ karena ini sawah semua gitu. Aku balik karena waktu aku mau masuk situ itu kan ada truk yang lewat ya. Di situ tuh ada truk lewat yang ngangkut pasir ternyata. Tapi aku nggak tahu tuh ujungnya dia tuh mau kemana gitu. Akhirnya waktu aku lewat mau balik gitu kan, ngelewatin batu itu, aku rekam. Tujuannya cuma buat ya dokumentasi dan kalau bisa ya buat konten aja gitu. Sudah rekam batunya tuh aku rekam. Abis itu aku jalan, nemuin temen aku bilang udah kita ubah apa itu namanya, alamat yang kita mau gitu. Akhirnya aku ke tempat wisata yang
beda lagi gitu. Akhirnya sudah selesai, singkat cerita kita pulang ke arah Semarang, dan kita tuh bisa saring sampai Pati. Padahal jalannya itu kita jalan yang sama. Kalau arah ke Semarang itu kan lebih ke arah kiri ya Mas. Ternyata kita dibelok-belokin, itu titik temunya tuh sama terus gitu. Sampai akhirnya sampai Pati, kita bingung. Udah tanya orang. Akhirnya kita dapat jalan, kita pulang Semarang. Tetapi temen aku yang boncengin aku ini rasanya berat. Padahal aku kan enggak gendut ya, kecil gitu sama temanku, gedein teman aku, dan dia ngerasa kok berat gitu. Akhirnya kita pulang. Akhirnya paginya itu aku aktivitas biasa, tapi dari aku tuh rasanya sesek. Kok rasanya sesek ya? Karena kalau dada kita sesek itu kan, kalau ngomong itu kan nggak bisa lancar kayak gini ya, kayak terbata-bata gitu loh, dan nadanya tuh lebih kecil gitu loh Mas. Aku tuh ngerasa sesek dan nggak nyaman. Akhirnya setelah 2 hari Mas, 2-3 hari itu gitu terus, dan semakin neken gitu loh, semakin neken. Akhirnya teleponlah kakak aku ini indigo, dan dia bilang bahwa kalau yang penghuni batu itu tuh nggak suka kamu rekam, apalagi sempat aku upload di status WhatsApp gitu kan. Karena dia tuh ngerasa bahwa kamu itu nyuri batu. Hapus semua foto atau video di handphone kamu, termasuk orang yang kamu kirim, itu tarik semua. Dan akhirnya dari kakak aku itu komunikasi dengan dia ini mau permintaan maaf jam 12 malam. Aku harus nyediain gemblong itu apa ya di Semarang, jadah. Kemudian kopi pahit sama rokok gudang garam kretek merah. Nah, gudang garam kretek merah ini kan nyarinya susah banget ya Mas. Kalau nggak di sejenis apa kan nggak ada gitu. Nyari gemblong juga agak lumayan susah, tapi alhamdulillahnya dapat gitu loh, dapat dari Gojek, dan itu cuma 1. Hoki banget sih. Abis itu aku tanya sama kakakku, ini perlu bakar-bakar apa enggak usah. Kamu jam 12 malam ada kiblat, kamu kasih sajen itu semua, kamu sambil permintaan maaf gitu. Abis itu udah. Nah kakakku besoknya telepon lagi, udah diterima katanya. Terus dia bilang bahwa kalau yang jaga batu ini orangnya galak, nggak semua orang itu bisa komunikasi sama dia, bahkan sejenis dukun pun. Jadi cerita yang memang dulu itu batu diambil itu memang benar. Jadi ada batu itu diambil, bawa pulang, dan yang bawa pulang ini meninggal Mas. Sampai akhirnya diusut sampai sama petinggi Jepara itu, dapat dikembaliin lagi. Tapi nggak cari sih sebetulnya, dari pihak keluarga yang ngambil batunya ini datang sendiri ke bupati nyariin batu itu. Nah anyway, hari berikutnya kakakku telepon lagi nih. Dia cerita, dia bilang bahwa si penunggu ini, batu ini minta aku datang kembali ke daerah situ lagi, di daerah batu situ. Dia minta aku bawa kendi berisi air sama bunga yang bentuknya peluru itu, apa sih namanya? Kantil. Iya, kantil. Itu mintanya 7. Iya kayaknya kantil doang ya, seingatku tuh itu. Aku ke Jepara lagi Mas. Temen aku tuh udah nggak enak gitu loh. Kita kesana lagi dengan oke. Dan yang kita bikin terkaget-kaget adalah suasananya itu sangat beda sekali dengan awal kita kesana Mas. Suasana itu benar-benar udah yang rame, udah yang kita lihat orang lewat lalu lalang, nggak yang kayak pertama sepi gitu. Udah waktu itu aku tanya sama kakakku lagi, ini diisi air apa gitu kan. Takutnya kan minta diisi air sumur dari mana gitu kan Mas, kan kita repot ya. Nah terus
Kakak udah isi di sini, dekat sini ada masjid nih, aku isi air di sini nggak apa-apa katanya. Terus habis itu aku air isi di situ pakai kendi yang aku bawa dari Semarang tadi sama bunga kantil. Habis itu aku disuruh permintaan maaf di batu itu. Dan waktu aku sampai ke batu situ, ada nenek-nenek yang ngambil air di bawah itu, pohon beringin itu Mas. Jadi kan pohon beringin sebelahnya itu batu. Nah bawah, jadi agak bawahnya situ tuh kayak ada air tadi kan cerita sungai itu. Ada nenek di situ. Nenek-nenek ini lihat aku, tapi lihatnya biasa aja gitu. Dalam hati, kok ada tiba-tiba gitu. Padahal awal pertama nggak ada orang sama sekali di situ Mas. Akhirnya setelah aku permintaan maaf dan ngasih itu semua, waktu aku mau pulang, si nenek ini tiba-tiba barengan aku. Dia tanya, dari mana gitu? Oh dari Semarang. Terus dia langsung tanya, oh minta apa gitu? Hah? Minta apa? Enggak Mbak, jadi aku ceritain dari awal. Saya tuh nggak minta apa-apa Mbak, jadi saya tuh kesini, saya terangkan dari A sampai Z. Kemudian si Mbak ini cerita bahwa batu ini punya petua. Banyak orang yang dari luar kota datang ke batu situ minta-minta. Minta apa Mbak? Bilang gitu. Ya macem-macem. Minta yang bisnisnya lancar, yang ini, yang itu. Kan tambah gimana gitu ya Mas. Cuman kan saya ya udah, yang penting udah kelar ya udah gitu. Terus aku balik lagi gitu. Udah selesai gitu aja Mas. Tapi ya kadang itu kayak ngerasa takut gitu loh. Tapi katanya batu itu tuh memang buat fondasi biar Jepara itu nggak banjir katanya. Jadi memang batu itu nggak boleh diambil. Gitu. Mbak kalau boleh tahu tuh bentuk batunya seperti apa sih Mbak? Soalnya dari tadi aku tuh bayangannya adalah kayak kerikil-kerikil banyak gitu atau? Oh batunya enggak Mas, batunya itu seukuran keramik gitu, tapi agak gepeng, agak tipis gitu loh, segitu. Oke. Itu berarti apa namanya? Sempat dapat air terjunnya nggak sih? Enggak Mas, waktu itu kan aku jalan dari situ, udah hampir 1 kilo dari batu itu aku jalan nggak nemu apa-apa, dan di ujung pun tuh aku lihat truknya itu nggak tahu blusuk kemana karena aku udah bad mood ya. Udah ini nggak ada, udah aku balik aja gitu. Tapi sebelum ke situ, mapsnya itu nyasarin aku ke daerah-daerah yang kayak sawah terpencil, mentok itu jurang gitu loh Mas. Okay. Terus itu disasarin sempat 3 kali. Ya. Sorry, sebelumnya saya coba konfirmasi dulu. Untuk yang dimaksud ini apakah air terjun Jurang Nganten atau bukan ya Mbak? Air terjun Watu Bobot kayaknya Mas. Air terjun? Watu Bobot. Watu Bobot. Iya. Oke. Kabupaten Jepara ya. Yes. Mas Febri silahkan Mas. Selamat malam Mbak Clara. Iya Mas, selamat malam. Carla ya. Carla. Ini kalau yang saya tangkap dari tempat itu ya Mbak ya. Tempat itu menyimpan energi yang sangat besar. Kalau yang saya tangkap itu. Dan memang tempat ini menjadi ya salah satu tempat yang dikeramatkan oleh warga Jepara. Iya. Dan kejadian yang dialami sama Mbak Carla ini memang, kalau yang saya lihat secara pribadi memang sosok yang ada di situ memang kayak nggak suka dan nggak seneng lah kalau
mendokumentasikan dan kayak disebarluaskan gitu, memang nggak seneng gitu Mbak. Iya benar itu. Pikirannya gitu. Pikirannya ini yang saya tangkap ya dari sosok tersebut ya Mbak ya. Pikirannya dia itu kayak Mbak Carla ini kayak ingin apa ya, mengulik cerita yang ada di sana gitu. Oh gitu. Gitu. Walaupun sebenarnya kan enggak gitu. Enggak. Ya. Iya. Dia enggak terimanya seperti itu gitu Mbak. Kalau yang saya tangkap ya ini ya. Iya. Karena memang sosok-sosok yang ada di sana itu memang menutup apa ya, menutup cerita, menutup kayak apa ya, yang menutup kayak akses orang-orang yang ingin mengulik cerita di situ gitu Mbak. Mereka memang menutup gitu. Karena ya itu tadi ya, sering kali buat hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya sosok-sosok yang ada di sana nggak mau kalau seumpama ada yang bisa bedah cerita yang ada di situ, terus disebar luasin, nanti kan pasti ada orang yang mungkin secara keilmuannya itu lebih tinggi dan ingin mengambil batu itu lagi, gitu ya Mas betul, ya. Oh baik. Gitu. Ya, secara garis besar memang sosok yang ada di sana itu nggak terima gitu. Sebenarnya kalau yang saya lihat memang Mbak Carla ini sampai rumah pun diikuti sama sosok yang ada di sana gitu Mas. Makanya tadi buat cleansingnya beberapa kali ya. Ya. Energi yang saya tangkap memang cukup kuat ya. Tapi akhirnya sampai rumah jam berapa Mbak? Itu jam 11 malam Mas. Jam 11 malam. Dan padahal dari Jepara tuh OTW sekitar jam 5. Oh ya, ini yang waktu apa ya, waktu di jalan kayak diputar-puterin gitu ya Mbak ya. Itu pas berangkatnya ya? Pas pulangnya Mas. Pas pulangnya lebih parah lagi. Iya, kalau pas berangkatnya kan kita masih apa ya, masih enak gitu loh, masih siang gitu, masih bisa lihat jalan gitu. Tapi sempat kayak diputer-puterin gitu Mbak? Waktu yang pertama dan yang pulang itu malah yang lebih, aduh ini kita nggak tahu di mana gitu. Iya, sebenarnya dari kakakku itu sebenarnya dari awal Mbak Carla berniat untuk ke sana dan kayak mengambil gambar-gambar itu. Sebenarnya sih sosok yang ada di sana pun sudah tahu ya niatannya Mbak Carla ini gitu. Dan sebenarnya memang kayak ya memang sengaja kayak diputar-puterin. Kalau kita sangkut pautkan dengan hal-hal yang ada di sana ya Mbak ya, itu memang sengaja diputar-puterin dengan tujuan biar Mbak Carla ini kayak kapok supaya nggak datang ke situ gitu loh. Kapok terus bingung kan, otomatis kan jengkel sendiri gitu. Iya. Gitu. Dengan tujuan seperti itu gitu. Jadinya disasarin berkali-kali itu tadi ya Mas ya. Ya ini kalau yang saya tangkap energinya memang apa ya? Panas kuat ya. Panas. Kalau yang saya rasakan memang energinya panas gitu. Karena kata kakakku yang di Go ini, si penunggunya sana itu juga bilang kalau ada orang yang ceritanya itu hampir mirip sama aku gitu loh Mas. Waktu orang ini ke dukun, maaf ya, orang pinter lah ya, orang pinternya komunikasi sama si penunggu sananya tuh kayak nggak terima gitu loh, kayak maaf nih diludahin mukanya. Gitu. Jadi dia tuh orangnya galak banget gitu loh Mas. Ya memang satu galak, terus energinya
yang saya rasakan panas, ditambah lagi dengan adanya kayak ritual-ritual semacam itu kan menambah kekuatannya dia gitu. Tapi abis ritual itu hilang loh Mas beban yang di dada saya itu. Tapi memang kalau saya kan pure nurutin dia biar ya namanya juga salah kan minta maaf ya Mas ya. Betul. Tapi kan sebelumnya itu kan sudah kayak dipuja terus kayak dimintain gitu kan. Oh, iya. Itu sebenarnya adalah salah satu yang memperkuat sosok ini gitu. Semakin kita percaya, semakin kita meminta kepada sosok itu, sosok ini akan secara keilmuannya akan semakin tinggi gitu, semakin kuat gitu. Iya sih. Karena yang terakhir tapi memang saya akui di tempat itu memang menyimpan energi yang cukup kuat. Okay. Bahkan salah satu tempat yang disakralkan di daerah Jepara juga gitu. Buat teman-teman yang di Jepara mungkin boleh kasih statement ya. Air terjun Watu Bobot tadi ya. Oke, baiklah. Mbak Carla, terima kasih ya untuk ceritanya malam hari ini. Oh iya Mas, BTW aku mau tanya satu lagi dong. Kalau posisi sekarang udah aman ya Mas ya? Udah nggak ganggu lagi atau gimana gitu ya Mas? Kalau aku share cerita di sini orangnya marah nggak sih? Semoga saja enggak ya Mbak ya. Semoga saja enggak gitu. Iya, sebenarnya ya tadi ya niatnya kan cuma traveling aja gitu, nggak ada niat apa-apa gitu. Kalau misalkan cerita gini tuh bukan berarti ingin menyinggung beliau sih. Betul. Lebih ke teman-teman aja lebih aware gitu, nggak sembarangan yang asal rekam gitu. Dan kita tuh nggak tahu tempat itu keren atau enggak. Gitu aja sih Mas. Kalau sampai sekarang itu sosoknya udah di Mbak Carla ini sudah nggak ada ya kalau yang saya lihat. Tetapi tadi sempat kayak apa ya? Datang. Marah gitu. Tapi hanya sebentar. Karena diceritain ini sosoknya sempat datang gitu. Tapi hanya cuma sebentar. Iya tadi gelas saya jatuh sih Mas waktu saya ngetik itu. Nggak ada angin, nggak hujan. Gelas yang ada di situ, Mbak? Iya, gelasnya tuh di meja, nggak di ujung gitu. Tiba-tiba jatuh aja. Waktu saya ngetik. Terus ya dalam hati ya maaf, mau cerita aja gitu, nggak ada lain lagi. Dan semoga saja ke depannya itu aman, maksudnya nggak ada hubungannya lagi dengan sosok-sosok yang ada di sana gitu. Oh iya, amin lah ya Mas. Baik, Mbak Carla terima kasih banyak ya. Gak kapok. Oke, terima kasih Mas.